Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di Yanto Liwatani Channel. Ya, kali ini tanaman cabai saya yang sudah usia 13 HST yang sudah saya lakukan penyemprotan 2 hari yang lalu di usia 11 hari. Dan sekarang saya akan melakukan pengocoran untuk pertama kali ya teman-teman. Ini memang sudah waktunya kocor. Ini sebenarnya harusnya 1 minggu setelah tanam saya kocor, tapi karena repot jadi akan saya melakukan pengocoran pertama di usia 13 HST. Dan 2 hari yang lalu saya melakukan penyemprotan menggunakan JPT Atonik. Alhamdulillah sudah nampak ya, dari daunnya sudah mulai terlihat segar. Ini daun-daunnya sudah mulai pulih dari stres saat penanaman dan musim hujan yang sangat ekstrim. Alhamdulillah ya, sudah kelihatan ya menggunakan JPT 30 mili per tangki. Nah, kali ini saya akan melakukan pengocoran. Apa saja pupuk kocoran yang pertama ini yang akan saya gunakan, karena sudah saya katakan ya, ini saya tidak menggunakan pupuk kandang. Jadi ini saya akan memberikan untuk kocoran pertama asam humat dan humus star agar pertumbuhannya nanti normal sebagai pembenah tanah dan pengganti pupuk kandang. Yuk ikuti terus teman-teman sahabat tani yang lagi nanam cabai pemula seperti saya ya. Kita belajar bareng-bareng, kita buat praktek di lahan saya ini, nanti hasilnya seperti apa. Baik teman-teman, pupuk apa yang saya gunakan untuk pengocoran pertama kali ini. Untuk 200 liter air, ini saya takarannya 200 liter air ya. Satu drum itu isinya 200 liter air. Yang pertama saya gunakan adalah NPK 1616 1,5 kg. Selanjutnya Power Soil asam humat 100 gram. Ini 1 kilo saya buat untuk 10 drum. Selanjutnya humus star. Ini akan saya jelaskan satu-satu kenapa saya menggunakan bahan ini. Jadi di lahan saya ini kan tidak menggunakan pupuk kandang sama sekali ya teman-teman. Di tanaman cabai ini saya tidak menggunakan pupuk kandang. Ini cabai usia 12 hari ya. Jadi yang pertama saya gunakan adalah NPK 1616. Ini sebagai penggenjot ya, penggenjot untuk makanan cabai di awal. Jadi dia ini langsung dimakan. Nah, kenapa saya tambahkan untuk asam humat dan humus star? Karena fungsi dari NPK 1616 ini hanya untuk tanaman. Jadi bukan untuk tanah. Jadi sifatnya kimia ini hanya berfungsi untuk tanaman ya, untuk cabai. Nah, sedangkan tanahnya semakin kita kasih banyak kimia, barang tentu tanahnya, kalau bahasanya para senior pertanian, itu mengalami degradasi atau mengalami kerusakan tanah ya kalau terus-menerus menggunakan kimia. Makanya saya menggunakan 1,5 kg dan saya tambahkan asam humat. Asam humat sendiri ini memperbaiki tanah ya. Terus ada sisa-sisa pestisida, pupuk kimia yang sudah kita gunakan yang telah menjadi residu akan diolah kembali menjadi makanan ya untuk tanaman kita. Jadi ibaratnya ngomong, ini adalah pembenah tanah ya, memperbaiki tanah. Jadi sangat saya sarankan untuk menggunakan asam humat. Selain dia berfungsi untuk tanaman, juga berfungsi untuk tanah.
gitu. Jadi kalau kita cuma memakai kimia, misalnya NPK, itu hanya berfungsi untuk tanaman, tapi tanah kita akan semakin rusak karena tidak ada pembenahan. Jadi asam humat ini sangat baik untuk memperbaiki tanah. Barang tentu jika tanahnya diperbaiki, sisa-sisa residu tanaman itu akan diolah menjadi pupuk kembali yang siap dimakan oleh tanaman. Barang tentu berfungsi juga untuk tanaman. Selanjutnya saya akan menggunakan humus star ya teman-teman. Humus star ini dia bisa untuk pengganti pupuk kandang. Selanjutnya menetralkan pH, terus hampir sama asam humat ya. Selain pengganti pupuk kandang, juga memperbaiki kerusakan tanah. Berhubung saya tidak menggunakan pupuk kandang, saya menggunakan humus star ini untuk di awal. Nah, jadi nanti kalau misalnya tanah kita ini kita beri pembenah, tentu tanah kita ini akan mengalami perbaikan ya, dan itu sangat akan menguntungkan, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Jadi nanti ibaratnya saya telat ngocor, dia sudah bekerja, ada yang bekerja ini karena tanahnya diperbaiki oleh humus star dan asam humat. Kita lihat dari fungsinya, dari kegunaannya nih, mungkin tidak fokus ya teman-teman. Nah, di sini keterangannya, dia dapat menyuburkan tanah, memperkuat perakaran, merangsang pertumbuhan tanaman, menghilangkan racun dalam tanah, menetralkan pH tanah, meningkatkan hasil panen sebagai pengganti pupuk kandang. Itulah fungsinya humus star. Makanya saya menggunakan humus star ini, selain menyuburkan tanah, juga memperbaiki tanah pertanian kita. Sekali lagi saya bilang, kalau kita hanya memberikan pupuk kimia ini kan hanya untuk tanaman, tapi bukan untuk tanah teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita hanya memberikan pupuk kimia saja, barang tentu tanahnya akan semakin rusak ya, karena itu hanya untuk kebutuhan tanaman. Nah, sedangkan kayak humus star dan power soil itu selain untuk tanaman juga memperbaiki tanah. Jadi dia dua fungsi ya teman-teman. Nah, jadi itulah pupuk dan pembenah tanah yang saya gunakan. Saya sangat sarankan apalagi untuk di lahan-lahan bekas teman-teman ya. Ini untuk lahan bekas sangat bagus, karena di lahan bekas kan masih ada sisa-sisa pupuk yang telah kita gunakan. Jadi dia bisa mengurainya kembali menjadi makanan yang siap dimakan oleh tanaman kita. Jadi saya kalau misalnya nanam timun, kayak cabai yang sudah saya upload, bisa dicek ya, cabai saya yang di lahan bekas 3-4 kali tanpa tambahan pupuk dasar, itu saya menggunakan ini hanya 1 kali. Biasanya 2 kali di awal pengocoran dan di saat masa pembuahan, 2 kali saya menggunakan. Dan untuk penggunaan pupuk kimianya itu bisa ditekan sampai 70%. Ibaratnya biasanya kita menggunakan 4 kilo 1 drum, itu bisa menggunakan 1,5 kilo per drum gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kan teman-teman ada juga yang bilang misalnya gini, kan jadinya jatuhnya lebih mahal misalnya menggunakan pupuk NPK 1616 dalam 4 kilo kan kurang lebih hanya 80.000. Sedangkan menggunakan humus star ini setengah liter aja 45.000. Belum lagi ditambah dengan pupuk kimia 1,5 kilo sekitar 30.000, sudah 70.000. Belum lagi ditambah power soil. Emang dalam hitungan sekali kocor lebih mahal, tapi kan dia tidak terus menerus, dan keuntungannya kan tanah kita akan bagus ya teman-teman, akan bagus dalam satu musim itu karena tanah kita diperbaiki gitu. Kalau kita hanya menggunakan pupuk kimia memang benar ya, dalam 3 kilo cuma 60.000, tapi itu kan hanya untuk satu fungsi, hanya untuk tanaman. Sedangkan tanah kita itu tidak diperbaiki gitu teman-teman ya. Ya, semoga paham ya penjelasan saya ini. Jadi untuk humus star ini saya menggunakan 500 ml untuk 1 drum, power soilnya 100 gram, dan untuk NPK 1616 nya
NPK 16-16 nya 1 kilo atau 1,5 kilo. Oke, teman-teman. Kita aduk dulu ya untuk NPK 16-16 nya. Lalu kita tambahkan humus tar ya teman-teman, langsung ke drum. Kita gunakan setengah liter kira-kira saja ya teman-teman. Dan yang terakhir kita tambahkan flower soil kurang lebih 100 gram atau kira-kira saja lah. Ini saya akan menggunakan 5 sendok saja, masih makan 100 liter air. Diaduk merata ya teman-teman. Seperti ini ya, larutannya berwarna hitam. Ini sudah siap kita kocorkan. Itu tadi teman-teman pupuk yang saya gunakan, pupuk kocorannya. Dan ini juga ada yang di lahan bekas ya teman-teman. Nih, ini yang di lahan bekas sudah nampak segar juga ya teman-teman. Nah, ini nanti akan saya tanamin timun pinggirnya. Ini di lubang yang ini akan saya tanamin timun. Sepertinya nanti sore kita akan melakukan penanaman karena bibitnya sudah punya tanam. Kalau besar belum sih, karena baru usia 3 hari setelah semai bibit timunnya. Dan akan saya tanam di lubang ini karena posisinya cabenya juga udah hidup, baru timun kita tanam. Ayo kita lihat untuk semaian timunnya. Nah, untuk semaian timunnya di sebelah sana ya teman-teman. Yuk kita ke sana. Kita lihat sudah bisa belum ditanam.
Kalau benih timun jangan sampai kebesaran ya kalau nanam teman-teman. Nah, ini untuk semuanya timunnya, ini umur 3 hari sudah rata ya. Ini sudah bisa ditanam ya kalau seperti ini teman-teman, karena dia kalau kegedean dia akan stres saat penanaman. Cuman kalau misalnya masih kecil seperti ini, dia langsung hidup, tidak mengalami stres. Oh ya, ini sistem semainya sistem dodol ya, sudah ada untuk caranya, dulu sudah pernah saya upload. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.